Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minianti, NIM B190608, Program Studi Institut Kebudayaan di Universitas Mega Buana Palopo. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pemasangan KB IUD. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu ada konseling, pemasangan dan seleksi klien. Dimana kita di sini melakukan anamnesis pada klien untuk memastikan tidak ada masalah kondisi kesehatan sebagai pemakai IUD. Kemudian kita menanyakan riwayat kesehatan reproduksi, tanggal haid terakhir, lama haid, kemudian pola pendarahan haid, kemudian paritas dan riwayat persalinan yang terakhir, riwayat kehamilan ektopik, nyeri yang hebat setiap haid, kemudian anemia yang berat, riwayat infeksi sistem genitalia, penyakit hubungan seksual, kemudian bergonta-ganti pasangan dan kanker serviks. Jelaskan bahwa perlu dilakukan pemeriksaan fisik dan panggul dan jelaskan apa yang akan dilakukan dan persilahkan klien untuk mengajukan pertanyaan. Pastikan klien sudah mengosongkan kandung kemihnya dan mencuci kemaluannya menggunakan air, kemudian cuci tangan dengan air dan sabun dan lap dengan kain bersih, dan tolong klien naik ke meja pemeriksaan dan lakukan palpasi daerah perut dan periksa apakah ada nyeri, kemudian kelainan lainnya di daerah suprapubik. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan panggul di mana klien mengenakan kain untuk pemeriksaan panggul dan atur lampu yang terang untuk melihat serviks. Kemudian pakai sarung tangan, atur peralatan dan bahan yang dipakai dalam wadah steril. Lakukan inspeksi pada genitalia eksternal. Palpasi kelenjar, skene, dan Bartolini, amati adanya nyeri atau discharge, kemudian masukkan spekulum vagina. Lakukan pemeriksaan spekulum, periksa adanya lesi atau keputihan pada vagina, inspeksi serviks. Bila ada sekret vagina yang mencurigakan, dilakukan pemeriksaan spesimen. Bila tidak, dilakukan pembersihan vagina, persio atau sekitarnya dengan kasa atau larutan dan larutan betadin. Kemudian keluarkan spekulum dengan hati-hati dan letakkan kembali pada tempat semula dengan tidak menyentuh peralatan lain yang belum digunakan. Kemudian lakukan pemeriksaan bimanual, pastikan gerakan serviks bebas, tentukan besar dan posisi uterus, pastikan tidak ada kehamilan, pastikan tidak ada infeksi atau tumor pada adnexa. Kemudian lakukan pemeriksaan retrovaginal bila ada indikasi kesulitan menentukan besar uterus retroversi, kemudian adanya tumor pada cavum douglasi. Celupkan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, kemudian buka dan rendam dalam keadaan terbalik. Kemudian ada tindakan pra-pemasangan. Jelaskan proses pemasangan IUD dan apa yang akan klien rasakan pada saat proses pemasangan dan setelah pemasangan, dan persilahkan klien untuk mengajukan pertanyaan. Kemudian masukkan lengan IUD CUT380A di dalam kemasan sterilnya. Buka sebagian plastik penutupnya dan lipat ke belakang, kemudian masukkan pendorong ke dalam tabung inserter tanpa menyentuh benda tidak steril, kemudian letakkan kemasan pada tempat yang datar. Selipkan karton pengukur di bawah lengan. Kemudian selipkan karton pengukur di bawah lengan AKDR, pegang kedua ujung lengan AKDR dan dorong tabung inserter sampai ke pangkal lengan sehingga lengan akan melipat. Setelah lengan melipat sampai menyentuh tabung inserter, tarik tabung inserter dan bawah lipatan lengan. Angkat sedikit tabung inserter, dorong dan putar untuk memasuki lengan AKDR yang sudah terlipat tersebut ke dalam tabung inserter. Pastikan cincin biru sejajar dengan arah lengan AKDR. Cocokkan dengan ukuran cavum uteri. Pastikan ujung pendorong menyentuh ujung AKDR. AKDR siap diinsersikan ke cavum uteri.
Baiklah, tindakan pemasangan AKDR itu yang pertama pakai laser rentangan yang baru, kemudian pasanglah spekulum vagina untuk melihat serviks. Usap vagina dan serviks dengan larutan antiseptik 2-3 kali. Jepit serviks dengan tenakulum secara hati-hati. Kemudian masukkan sonde uterus dengan teknik tidak menyentuh, yaitu secara hati-hati memasukkan sonde ke dalam dengan sekali masuk tanpa menyentuh dinding vagina ataupun bibir spekulum. Tentukan posisi dan kedalaman kavum uteri dan keluarkan sonde. Ukur kedalaman kavum uteri pada tabung inserter yang masih berada di dalam kemasan sterilnya dengan menggeser leher biru pada tabung inserter. Kemudian buka seluruh plastik penutup kemasan. Angkat tabung AKDR dari kemasannya tanpa menyentuh permukaan yang tidak steril. Hati-hati jangan sampai pendorongnya terdorong. Kemudian pegang tabung AKDR dengan leher biru dalam posisi horizontal. Sementara melakukan tarikan, hati-hati pada tenakulum. Kemudian masukkan tabung inserter ke dalam uterus sampai leher biru menyentuh serviks atau sampai terasa adanya tahanan. Kemudian pegang serta tahan tenakulum dan dukung dengan satu tangan. Lepaskan lengan AKDR dengan menggunakan teknik withdrawal yaitu menarik keluar tabung inserter sampai pangkal pendorong dengan tetap menahan pendorong. Keluarkan pendorong, kemudian tabung inserter didorong kembali ke serviks sampai leher biru menyentuh serviks atau terasa adanya tahanan. Keluarkan sebagian dari tabung inserter dan gunting benang AKDR kurang lebih 3-4 cm. Kemudian keluarkan seluruh tabung inserter, buang ke tempat sampah terkontaminasi. Lepaskan tenakulum dengan hati-hati, rendam dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian periksa serviks dan bila ada pendarahan dari tempat bekas jepitan tenakulum, tekan dan dengan kasar selama 30-60 detik. Dan keluarkan spekulum dengan hati-hati. Rendam dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian tindakan pasca pemasangan, rendam semua peralatan yang sudah dipakai dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk dikontaminasi. Kemudian buang bahan-bahan yang sudah tidak dipakai lagi seperti kasa ke tempat yang sudah disediakan. Kemudian celupkan kedua tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, buka dalam keadaan terbalik dan rendam dalam klorin 0,5%. Cuci tangan dengan air dan sabun. Pastikan klien tidak mengalami kram hebat dan amati selama 15 menit sebelum memperbolehkan klien pulang. Kemudian konseling pasca pemasangan. Ajarkan klien bagaimana cara memeriksa sendiri benang AKDR dan kapan harus dilakukan. Kemudian jelaskan pada klien apa yang harus dilakukan bila mengalami efek samping. Beritahu kapan klien harus datang kembali ke klinik untuk kontrol. Ingatkan kembali masa pemakaian AKDR ECUT 380A adalah 10 tahun. Kemudian yakinkan klien bahwa ia dapat datang ke klinik setiap saat bila memerlukan konsultasi, pemeriksaan medik, dan bila menginginkan AKDR tersebut dicabut. Kemudian minta klien untuk mengulangi kembali penjelasan yang telah diberikan dan lengkapi rekam medik dan kartu AKDR untuk klien. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.